Ya, halo teman-teman. Di video sebelumnya saya udah bahas sedikit tentang uh, Elasticsearch, Kibana, dan Logstash. Nah, sekarang kita tinggal coba untuk implementasi si Elasticsearch dan Kibana. Kita coba uh, install ya, atau kita coba run di lokal. Tapi ini saya download langsung dari website resmi mereka. Ini nggak running on top of Docker. Mungkin nanti untuk yang kita running di Dockernya kita akan bikin video singkat. Saya bikin video singkat untuk running di Docker. Lalu nanti setelah video yang ini, setelah kita coba pakai Elasticsearch dan Kibana, nanti baru kita akan lanjut ke integrasi dengan aplikasi Spring Boot ya. Nah, setelah itu, setelah kita integrasi dengan aplikasi Spring Boot, kita baru coba integrasi lagi dengan Logstash dan Bits. Oke. Saya udah punya step by step ya di sini. Untuk kita bisa running itu, kita perlu ikutin step by step ini. Nanti akan saya share juga di deskripsi. Kita bisa download dulu dari website resminya ya, di sini download Elastic. Di sini ya kita bisa download Elastic, terus ada download Kibana. Nah, tadi setelah download baru nanti di unzip. Setelah di unzip, lalu kita langsung coba run si Elasticnya. Nah, let's say kalian udah download dan unzip. Kita langsung aja buka ini. Kita bisa lihat di sini ya. Sorry. Ya, di sini ada Elasticsearch. Yang ini ya. Ini sudah saya unzip. Lalu kita masuk ke bin. Lalu kita coba run dengan ini ya. Karena di Windows kita langsung klik aja Elasticsearch bat. Oke, kita tunggu dia sampai running well si Elastic. Nah, Elastic ini by default dia itu SSL-nya atau si HTTPS-nya itu, Secure Socket Layer itu sudah dalam keadaan enable. Jadi nanti kita untuk hit API yang ada di dalamnya itu kita mesti menggunakan username dan password. Nah, seperti ini ya. Setelah di run, setelah berhasil dia akan ngasih tahu nih, ini baru authentication is enabled and cluster connections are encrypted. Terus ada juga tulisan nih, kita perlu nge-reset password untuk si Elastic user. Lalu ini HTTPS certificate-nya. Di sini ada Kibana. Ini ada cara untuk enroll si Kibana ke dalam Elasticsearch ini. Oke, kalau kita lihat di step by step itu, kita akan reset password ya. Nah, kita reset password itu, kita langsung aja di folder ini, kita klik di sini, kita langsung ketik ICMD. Nah, kita ketika sudah ada dalam sini, kita bisa langsung ketikkan Elastic search reset password untuk usernya. Sorry, mungkin saya misalnya size ya. Oke, hanya sedikit. Ini bisa cek saja. Nah, di sini kita mudah-mudahan kelihatan. Kita lebih persempit lagi.
it's okay. Elastic dash e. Min u itu usernya elastic, min I itu interactive mode. So kalau kita pencet sini, nanti kalau interactive mode itu dia akan prompt untuk passwordnya. Oke, gini dia akan nanya passwordnya mau apa. Terus yang orang tahu itu dari versi-versi Elastic sebelumnya itu by default ya passwordnya itu adalah change me, ganti saya. Nyambungnya change me, lalu kita enter, re-enter password. Oke, sekarang user successfully reset. Nah, setelah kita reset, kita baru bisa cek ya localhost 9200. Oh, sorry, HTTPS ya. Itu yang localhost aja, nggak pakai HTTPS, HTTP aja itu mesti disable dulu security-nya. Nah, oke, ini karena sertifikatnya invalid, so no problem, namanya juga running lokal ya. Oke, kita masukin Elastic, lalu passwordnya change me. Nah, di sini kita bisa lihat kita udah dapat tagline for search. Oke, sekarang karena kita udah bisa buka ini si Elasticsearch-nya, sekarang kita tinggal tes save index, cek index, save document, terus kita cari itu ya. Kita bisa paling mudah pakai Postman aja ya, paling umum, atau yang lain juga boleh sih. Nah, ini saya udah simpan sih beberapa command yang atau request yang basic ya, yang biasa dipakai untuk ngecek data di Elasticsearch. So ini kan kita ada API untuk cek indeks apa aja yang ada di Elasticsearch kita. So kalau kita hit ke sini, oke, ini kita mesti login dulu ya, dia enable to authenticate user. So caranya di sini kita basic out ya, pilih basic out. Terus ini kita ganti passwordnya jadi change me, username-nya Elastic. Kita hit lagi, oke. Nah, cuman berhubung belum ada indeks apapun, jadi kita masih dapat kosong ya responsnya. Oke, sekarang kita coba bikin indeks baru. Caranya itu kita ini base URL dari si Elasticsearch, terus ini indeksnya, nama indeksnya. Nah, ini metode yang perlu kita pakai adalah put ya. Oke, contoh kita buat kayak gini, misalkan indeks pegawai misalkan. Oke, ini sama juga, kita ganti dulu. Oke, acknowledge true, search acknowledge true, indeksnya namanya indeks pegawai. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, itu kita bisa lihat yellow nih statusnya, terus nama indeksnya open pegawai, indeks pegawai, lalu ada data-data lainnya. Nah, di sini kita coba tambahin dokumen ya, karena ini belum ada dokumen. Nah, di sini ada cara untuk cari dokumen yang ada di dalam indeks ini ya. Oke, kalau kita coba cari, dia belum ada, index not found exception ya. Oke, misalkan tadi
seandainya ada pun dia kosong ya. Ini kita indeksnya namanya indeks pegawai ya tadi ya. Oke, let's say kita buat indeks dash pegawai. Terus kita send. Nah, totalnya 0. Kita nggak dapat apapun dari indeks tersebut ya. Tidak ada dokumen yang bisa kita temukan. So, kita akan simpan satu dokumen baru ya. Contohnya kita punya karyawan satu, misalkan kerjanya itu kasir. Kita simpan di indeks apa tadi namanya, indeks pegawai. Misalkan ya, indeks pegawai doc, kita ini tanda kita simpan dokumen pekerjaan kasir. Oke, kita set dulu passwordnya, send. Oke, created, berhasil. 201 created. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kita cari ulang. Nah, sekarang udah ada satu datanya, yaitu indeks pegawai. Terus ada namanya karyawan satu, pekerjaan kasir. Dengan ID dokumennya ini dia, atau generated ya. Oke, kita udah dapet. Oke, let's say kita mau ke spesifik dokumen tersebut, kita bisa menggunakan metode ini get. Terus nama indeksnya tadi indeks pegawai. Masukin ID-nya di sini. Send. Kita set password dulu. Nah, dia udah ada ya. Kita bisa dapetin karyawan satu kasir. Oke, lalu kita coba masukin beberapa karyawan lain ya, untuk kita pakai nanti kita lihat di Kibana. Saya nih kasir juga. Karyawan Oke, kita udah punya cukup banyak data. Kita search doc. Data kita sekarang udah ada 10 ya, total value 10. Dan ini dia semuanya. 7 karyawan 9, karyawan 10. Oke. Sekarang kita akan lanjut setelah data yang kita udah masukin udah berhasil masuk. Di situ kita tinggal lihat di Kibana. Oh iya, by the way, ini dia, kalau kalian lihat ya, ini ada satu poin cek penggunaan memori. Itu si Kibana ini, si Elastic ini, dia itu kalau nggak kita atur penggunaan heap memory dari aplikasi si Elastic ini, itu dia bakal makan banyak banget memori ya. Nih bisa lihat sendiri di sini sampai 16,923 atau 17 gigaan ya. 16-17 giga cuman untuk idle Elastic ini. Dia text space di RAM kita gede banget. Nah, cara kita supaya dia nggak makan segitu banyak, kita perlu batas ini JVM optionsnya. So, kita buat satu file di dalam folder config, terus JVM options di. Nah, ini nama filenya harus JVM. Nama filenya bebas, tapi extensionnya harus options ya, supaya dia kebaca nanti sama si Elasticnya. So, di dalam file ini kita masukin nih tadi parameter si XMX2G. Dia maksimum heap
space-nya itu adalah 2 GB ya. Atau kalian mau setting 1G atau 4G, it's up to you ya. Oke, setelah kita ganti, dia nggak akan langsung berubah ya, kita mesti restart dulu. Nah, di sini dari si elastiknya ini kita matiin dulu. Oke, setelah itu baru kita running lagi ya, sorry, ini buat reset. Baru kita run lagi di sini. Mana dia, bin elasticsearch.bat. Oke, kita tunggu sampai dia run. Nah, oke, statusnya udah nggak red lagi, jadi yellow. Sekarang kita coba cek di Task Manager. Nah, kita bisa lihat di sini. Sekarang si OpenJDK platform binary-nya ini dia cuma makan 500 MB aja. Jadi kita aman memori kita ya. Oke, berarti kita udah berhasil minimalisir penggunaan memori dari si Elasticsearch ini. Ya, nextnya kita ini udah, kita lanjut run Kibana-nya baru. Kita setelah dia udah aman, udah running well, udah kita tes, udah tested ya, udah aman. Nah, kita coba buka si Kibana. Kita coba run Kibana-nya. Di sini sama masuk folder bin lalu kibana.bat. Nah, di sini kita tunggu aja dia sampai running well. Oke, sekarang dia sudah running well ya. Dia ada tulisan go to bla bla bla. Oke, kita coba buka. Nah, di sini dia minta masukin enrollment token ya untuk nyambungin antara si Elastic dengan si Kibana. Oke. Sekarang kita coba simpan si enrollment-nya. Dan sepertinya kita lupa simpan si enrollment token-nya tadi. Nah, kalau lupa gimana? Kita dapetin enrollment token-nya dengan ini. Elasticsearch create enrollment token scope Kibana. Sekarang kita masuk ke foldernya si Elasticsearch. Kita buka cmd. Kita masukin command-nya. Sekarang kita enter. Command-nya itu elasticsearch -create -enrollment -token. Terus scope-nya apa? Scope-nya Kibana. Oke, kita udah dapat si tokennya. Nah, token ini kita copy, kita masukkan ke sini dan kita configure Elastic. Nah, di sini kita akan cukup lama nih. Biasanya completing setup nih dia mungkin nggak berhenti kalau kita tungguin. Nah, kita pantaunya itu dari sini ya, dari si logs-nya si Kibana-nya. Nah, dia ada tulisan SLO summary transforms installed and started. Harusnya ini udah run ya, cuman di sini somehow dia nggak ke refresh. Nah, ini kalau kita refresh, oke, kita udah bisa login. Sekarang kita masukin user dan password yang sama dengan si Elastic. Oke, ini saya coba kecilin. Nggak kecil banget, user 25. Oke. Lalu masukin password yang tadi, change me.
kita udah berhasil masuk ke dalam Elastic. Kita bisa explore on my own atau add integrations. Nah, karena kita nanti integrasi dengan aplikasi Spring Boot itu di video berikutnya, untuk di video yang sekarang kita akan explore on my own ya. Dan kita akan coba lihat dulu dari search ya. Oke. Di sini kita coba dari sini ya, discover. Nah, kita discover ya, pakai yang Kibana Analytics. Kita coba cari ya, kita bikin dulu patternnya ya. Patternnya itu karena kita ada satu indeks, jadi kita ini save dat indeks pegawai, patternnya indeks pegawai ya. Indeks pegawai gitu. Dia ada match dengan salah satu indeks kita. Terus kita save data view to Kibana. Oke. Nah, sekarang di sini kita bisa lihat data-data yang kita masukin lewat Postman tadi udah muncul. Oke, nah cuman di sini dia memang lebih ke tampilan row kayak gini ya, atau kalau kita di database itu kayak cuma table doang. Cuman kalau nanti kita perlu nampilin ini secara visual ya, dengan visual yang bagus, dengan grafik atau ya dengan chart, diagram gitu ya, itu nanti di menu yang dashboard di sini. So kalau di sini dia ada ini ya, pencarian, dia nyarinya by Kibana Query Language. Nah, di sini kita bisa cari misalkan yang namanya misalnya kita cari tukang parkir deh. Tukang parkir ada siapa aja sih di sini? Oh, ada satu namanya karyawan 7. Nah, kita berhasil mencari data yang udah kita masukin ke Elasticsearch lewat Kibana. Oke, nextnya gimana cara kita memvisualisasikan data yang udah kita masukin ke Elasticsearch? Itu kita masuk ke menu Analytics Dashboard, kita create a dashboard, kita create visualization, terus kita masukin nih field-field yang tadi kita masukin di ininya ya, di indeksnya. Dokumen ini kita kan ada masukin nama dan pekerjaan, so kita bisa masukin ini tadi dari sini available fieldnya kita tambahin selected field nama dan pekerjaan. Nah, cuman sebenarnya ini kurang jelas ya, maksudnya kita mau nampilin grafik apa sih, karena kita pilih dua-duanya. Oke, kita cuma mau tahu sebenarnya berapa banyak sih yang kerja jadi staff, berapa banyak yang kerja jadi kasir, berapa yang jadi satpam. Nah, caranya itu adalah kita kita select aja field pekerjaan ini. Nah, dari situ kita bisa take out si top values nama keyword di sini. Nah, dari sini kita bisa, dari diagram yang kita pilih ini ada bar vertical stack. Itu kelihatan nih di pekerjaan keyword di sini. Ini kasir berapa, satpam berapa, staff berapa, ini berapa, other. Atau mungkin supaya lebih ini jangan bar vertical aja ya, nggak yang stack. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita bisa tahu nih, oh kasir segini, atau misalkan ini ya, kasir segini, satpam 20%, staff 20%, lain-lainnya ada 2, yaitu lain-lainnya itu si tukang parkir dan kepala cabang gitu ya, kepala tata di kasir. Oke, dengan ini kita udah berhasil memvisualisasikan data yang kita punya di dalam si Elasticsearch DB. Oke, so dari to-do list di video ini kita udah mengcover semua. Nanti di video yang berikutnya kita akan ngebahas tentang integrasi dengan aplikasi Spring Boot.
Oke, kalau gitu sekian dulu video ini, kita lanjut ke video berikutnya, oke.